rumah, selamat pagi, selamat datang di Talkation. Talking Education for Action. Selamat pagi Casioners di rumah, gimana kabarnya? Sehat selalu ya, dan semangat terus menjalani aktivitas di pagi hari ini. Nah, pada episode kali ini, kita akan membahas topik mengenai kesehatan mental, khususnya pada generasi Z. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut dan lebih mendalam, mari kita simak cuplikan video berikut ini. Casioners di rumah, jika kita bicara mengenai mental health, apa yang sekiranya terlintas di pikiran Casioners? Menjaga kesehatan mental itu sangat penting loh Casioners. Karena apa? Karena kesehatan mental lah yang memengaruhi cara seseorang dalam berpikir, menentukan pilihan yang tepat, dalam merasa, dan mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindakan. Kesehatan mental yang baik adalah kondisi di mana ketika batin seseorang berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga bisa menikmati kehidupan sehari-hari dengan nyaman. Nah, sebaliknya nih, orang yang kesehatan mentalnya terganggu cenderung akan lebih mudah dalam mengalami gangguan seperti gangguan suasana hati, gangguan kemampuan berpikir, dan akhirnya mengarah pada perilaku yang buruk. Di sini, pentingnya peran diri kita sendiri dalam menjaga kesehatan mental harus ditingkatkan. Karena kesehatan mental juga berpengaruh pada kesehatan fisik kita loh, Casioners. Penasaran bagaimana dan apa aja nih tips-tipsnya? Saksikan tentunya hanya di Talkation, Talking Education for Action. Sesuai dengan topik pembahasan kita pada episode kali ini, Talkation akan kedatangan seorang narasumber yang pastinya pas nih untuk ngobrolin perihal permasalahan mental ini. Langsung saja kita panggilkan tanpa menunggu lama lagi, Chania Mutia. Halo Mas Deva, terima kasih. Chania, selamat pagi. Selamat pagi. Datang di Talkation. Mbak Chania. Oke, Mbak pakai Chania. C aja Pakai C biasanya. ya. Oke. Mbak Chania lagi sibuk ngapain sih belakangan ini? Kalau belakangan ini sih sibuknya ngajar sebagai dosen di psikologi UNY. Kemudian sehari-hari biasanya jadi psikolog juga di biro psikologi dan kadang-kadang konten juga nih di Instagram untuk ngisi waktu luang. Nah, di sela-sela kesibukannya Mbak Mutia nih, kira-kira Mbak Chania, ya bener Mbak Chania ya? Aduh, saya Betul. notisnya malah Mbak Mutia nih. Nah, Nggak di sela apa-apa, bebas. kesibukannya Mbak Chania, kalau lagi boring, lagi bosen, itu ngapain aja sih? Ada hobi khusus? Hobi khusus. Biasanya sih aku sukanya jurnal. Nanam, waduh, saya kebetulan suka juga nih Mbak, nanam. Tapi saya cuma tahu janda bolong, itu aja. Cuma tahu jenis itu aja. Atau Mbak Chania ada tanaman lain? Enggak sih, biasanya aku janda bolong yang pokoknya gampang buat ditanam di rumah sama biasanya hidroponik. Oke. Itu jadi nanam-nanam kangkung, selada yang bisa dimasak gitu untuk makanan sehari-hari sih biasanya. Tapi ngomong-ngomong nanam hidroponik tuh kayaknya cuaca di Jogja lagi panas nggak sih Mbak? Bener banget, Emang jadi bisa? ini lagi gagal banget sih sebenarnya. Waduh, tuh kan makanya Bener. cuaca juga penting diperhatikan untuk apalagi apa ya, hobinya nanam-nanam tapi situasi cuacanya tidak mendukung. Setuju juga sih Mbak ya. Nah, tapi Mbak Chania ini mau dikenal sebagai apa sih sebenarnya? Dosen iya, psikolog iya, konten kreator iya. Apalagi ini abis ini ada lagi nggak yang mau? Istri juga iya. Waduh, gitu ya. itu istri juga. Mau dikenal sebagai apa? nih? Kalau pengen dikenal sebagai apa sih, aku lebih senang dikenal sebagai seorang psikolog gitu. Oke. Karena psikolog itu profesi aku sehari-hari yang bikin aku bisa ngebantu lebih banyak orang. Walaupun jadi dosen itu bukan berarti nggak ngebantu ya, kan juga membantu secara ilmu. Tapi sebagai psikolog itu biasanya kayak lebih aja sih gitu buat aku. Oh, iya. Emang jalan hidupnya di sana sih. Oke, jadi memang passion juga kebetulan ya Mbak ya? Betul Oke. sekali. Tapi sebelum menjalani profesi sebagai seorang psikolog, Mbak Chania tuh sejak kapan sih akhirnya memutuskan untuk fokus di bidang ini? Dan alasan masuk terjun ke dunia psikolog ini apa gitu? Kayak, aduh, kayaknya psikolog tuh pusing semua isinya gitu, bikin stres.
Bener banget sih. Jadi kalau dulunya mungkin aku bisa bilang ini jurusan yang rada nyasar gitu ya. Waduh, Jadi awalnya kok bisa ini? pengennya kuliah di kedokteran, pengennya di UI, tapi keterima di psikologi. Akhirnya masuk ke psikologi. Setelah masuk ke psikologi, rasanya mempelajari manusia itu kok kayaknya menyenangkan gitu ya. Jadi ketagihan. Terus nyasarnya nih Dav, nggak cuma S1 aja, sampai S2 juga nih teman-teman questioner sekalian. Mohon maaf Mbak, yang namanya nyasar itu kalau udah, aduh, aku nggak bakal lagi deh. Ini kalau dilanjutin udah kayak nyaman ya, jatuhnya nyaman, jadi nggak nyasar ini. Bener banget, jadi nyaman banget ketika udah masuk psikologi, terus ngerasa kayaknya ini jalan hidup aku deh untuk jadi seorang psikolog dan ngebantu lebih banyak orang. Oke. Akhirnya ngambil S2 di UGM waktu itu. Jadi prosesnya memang seperti itu dan hingga akhirnya ya jadi seorang psikolog kayak di rumah. Betul. Tapi kuliah psikolog ini Mbak, itu implementasinya dalam kehidupan sehari-hari gimana sih? Iya, jadi kan kita di psikologi itu belajar tentang jiwa manusia gitu, tentang manusia. Jadi implementasinya lebih ke saya jadi lebih mengenal diri saya gitu. Oh, saya tuh orangnya kayak gini gitu. Oh, saya tuh kalau lagi bete tuh kayak gini. Oh, saya tuh orangnya sukanya ini dan lain sebagainya. Jadi lebih ke mengenal diri sendiri. Ketika kita sudah mengenal diri sendiri, kita tahu ketika kita capek kita butuhnya apa dan lain sebagainya. Harapannya kita ketika berinteraksi sama orang lain jadinya nggak terlalu toksik gitu ya sih. Karena kita kenal sama diri kita. Bahkan dengan kita kenal sama diri kita juga biasanya bisa ngebantu orang lain. Misalnya Dava datang-datang pengen tahu, Mbak Shani aku tuh kenapa ya gitu. Mungkin aku sedikit banyak bisa membantu Mas Dava untuk mengenali diri Mas Dava. Karena selama kita kuliah kita tahu teorinya gitu. Jadi belajar tentang gimana pengasuhan, kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya. Jadi implementasinya begitu dan ada memang ilmu-ilmu khusus dalam apa ya, ibaratnya mendengarkan cerita orang, masalah orang itu ada tahap-tahapnya, nggak semerta-merta kita langsung kasih kamu harus gini, nggak gitu dong ya. Betul, ada langkah-langkahnya gitu ya Mbak ya. Nah, pernah nggak ada momen waktu dengerin cerita dari pasien yang lagi konsul ke Mbak Chania itu sampai akhirnya kepikiran sendiri gitu, sampai overthinking, aduh kok bisa ya dia gitu ya? Bener-bener psikolognya overthinking gitu ya. Ya overthinking psikolognya malah. Jadi kalau dulu waktu masih kuliah profesi pernah sih mengalami yang serupa gitu. Jadi pulang dari situ klien cerita apa atau pasien cerita apa jadinya kepikiran. Kira-kira dia bisa ngelewatin apa enggak ya gitu. Tapi karena kita kuliah nih, kita ditempah dengan banyak banget klien yang datang ke kita, akhirnya kita nggak punya waktu nih Dev untuk overthinking. Dan kita juga dapat teknik-teknik, misalkan tekniknya kita harus grounding, kita harus mengambil jeda buat sadar utuh dan hadir penuh, biar kita habis itu bisa nanganin klien yang lain. Oke. Gitu. Nah, tapi menurut Mbak Chania sendiri, menurut Mbak Chania sebagai seorang psikolog, sekarang tuh banyak banget generasi zaman now yang sering banget self-diagnose gitu, tanpa meriksa kesehatan mereka ke seorang yang lebih ahli, khususnya seorang psikolog. Itu bahayanya gimana Mbak? Oke. Tapi sebelum Mbak Chania jawab, kita harus jeda sebentar karena ada sesuatu yang mau lewat. Jadi untuk questioners di rumah yang penasaran sama jawaban dari Mbak Chania, pantengin terus, jangan kemana-mana. Tentunya tetap di Talkation, Talking Education for Action. Kadang-kadang kita lagi nggak baik-baik aja, terus kita bilangnya kita tuh lagi insecure gitu ya, kita tuh lagi depresi dan lain sebagainya. Pasti sih itu berbahaya banget gitu. Dampak baiknya berarti questioner sekalian udah punya mental health awareness yang bagus banget gitu. Jadi kita menyadari